Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk pagi hari ini karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, untuk materi ajar tetap kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Silakan kalian buka untuk buku kalian, baik itu buku LKS maupun buku paket. Untuk materi yang pertama yaitu tentang ekosistem. Ya, pada materi ekosistem ini yang harus kalian pelajari ada 4 macam. Yang pertama yaitu komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, satuan penyusun ekosistem itu apa saja. Yang ketiga, interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang terakhir adalah macam-macam atau bentuk dari ekosistem. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang lingkungan. Jadi di sini nanti pada materi ekosistem ada hubungannya antara makhluk hidup dengan lingkungan. Makanya di sini ilmu lingkungan itu adalah ilmu untuk mengukur dan menilai perubahan dan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Yang pertama yaitu pengertian dari ekosistem. Ekosistem ini bisa diartikan yaitu hubungan timbal balik. Timbal balik itu apa? Timbal balik itu saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi intinya apa? Makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan makhluk hidup yang lain. Baik itu makhluk hidup dengan benda maupun dengan lingkungannya. Jadi tidak ada satupun makhluk hidup itu yang bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk hidup lain maupun tidak membutuhkan lingkungan. Suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas sebagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik nanti komponen biotik maupun abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Yang ketiga, memiliki komponen dan fungsi tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lain. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan bahwa komponen-komponen baik biotik maupun abiotik makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan, bergantung atau memiliki yang namanya hubungan timbal balik, interaksi. Berikutnya apa yang dinamakan dengan ekosistem atau ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini berasal dari bahasa Yunani, dinamakan ekologi. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu namanya ekologi, berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, oikos sama logos. Oikos itu adalah rumah atau tempat tinggal, atau bisa diartikan tempat tinggal kita ini berada di lingkungan. Sedangkan logos adalah ilmu. Jadi kalau dirangkai, yang dinamakan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi, di mana interaksi ini di dalamnya terdiri dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Nanti saya jelaskan interaksi itu apa, yaitu interaksi tadi di awal adalah hubungan timbal balik, saling membutuhkan interaksi. Nanti ada peristiwa makan dan dimakan, ya, saling ketergantungan. Pertama kali ekologi ini ditemukan oleh Tansley pada tahun 1935, kemudian yang kedua Froebus pada tahun 1887. Ini mengenai ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati. Contoh makhluk hidup, manusia pasti membutuhkan yang namanya benda mati. Apa itu? Air. Jadi tidak ada makhluk hidup itu yang bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan air. Air, udara, dan tanah untuk tempat tinggalnya. Yang ketiga, Tansley 1935 mengungkapkan bahwa kita tidak dapat memisahkan organisme dari lingkungan fisiknya karena mereka membentuk satu sistem fisik. Terus yang terakhir ada Sukasev, yaitu pada tahun 1944 dari Rusia, menggunakan istilah geobiogeonosis untuk mengemukakan pengertian yang sama dengan ekosistem. Ini definisinya dari ekologi, yaitu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kesimpulannya, ekosistem itu adalah suatu kesatuan yang dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Ini kesimpulannya. Jadi kesatuan di sini itu contohnya saja adalah komunitas. Contohnya di padang rumput ada yang namanya
Contoh hewan saja, ada sapi, ada gajah, ada jerapah, ada singa, ada macan. Ini spesies-spesies tersebut ini akan berinteraksi dalam hal apa? Dalam hal mencari makanan, saling membutuhkan, ya, baik itu dengan makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, lingkungan di sini adalah memiliki peranan yang penting, menyediakan atau alam tempat tinggal, ya. Ini. Yang kedua, komponen ekosistem ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Kenapa Pak benda mati kok dibutuhkan oleh makhluk hidup? Karena benda mati ini ada erat kaitannya. Contoh di sini adalah angin, cahaya, suhu. Semuanya ini dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi tidak bisa dipisahkan. Contoh tanah saja. Tanah ini merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat penting. Untuk apa? Untuk tempat tinggal. Air itu untuk apa? Untuk minum. Jadi kalau tidak ada air maka makhluk hidup tidak akan bisa melangsungkan hidupnya. Jadi tetap membutuhkan yang namanya air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Yang kedua ada namanya komponen biotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi komponen penyusun ekosistem itu ada dua macam. Tadi abiotik, benda mati. Yang kedua biotik, makhluk hidup. Makhluk hidup tentu kalian sudah tahu, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Makhluk hidup di sini nanti dikelompokkan menjadi tiga macam. Ada namanya produsen, ini tumbuhan. Kenapa dinamakan produsen? Karena tumbuhan ini memiliki yang namanya zat hijau daun atau klorofil. Jadi hanya tumbuhan saja makhluk hidup yang bisa membuat makanan, makanya dinamakan produsen. Sedangkan konsumen ini tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan memakan yang namanya produsen. Sehingga nanti istilahnya produsen itu dikenal dengan nama autotrof dan konsumen namanya heterototrof. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri melainkan memakan produsen. Contoh di sini hewan, manusia, ya, ada nanti kelompoknya herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, omnivora, baik pemakan tumbuhan maupun daging. Dan yang ketiga nanti ada namanya pengurai atau dekomposer. Contohnya di sini adalah jamur atau bakteri, ya. Selanjutnya organisme dibedakan dalam dua kategori tadi, ya, autotrof sama heterototrof. Nanti autotrof itu mampu membuat makanan sendiri, hanya tumbuhan. Hetero seperti tadi, contohnya ada hewan, manusia. Komponen ekosistem diperlukan bagi makhluk hidup untuk ada dua macam. Kegunaan apa? Komponen ekosistem baik biotik maupun abiotik menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup nanti pada peristiwa makan dan dimakan. Yang kedua membentuk kondisi lingkungan. Nah, ini contohnya ekosistem di dalam akuarium, ya, bisa kalian amati di sini. Berikutnya ada ekosistem hutan. Nah, ini contohnya membutuhkan makanan yang ada di sekitar sini, ya. Terus ada ekosistem laut, ada terumbu karang. Ini tempat hidupnya, lingkungannya tidak bisa dipisahkan. Next, berikutnya untuk satuan penyusun ekosistem. Satuan penyusun ekosistem yang pertama ada individu. Yang kedua setelah individu membentuk yang namanya populasi. Dari populasi membentuk komunitas. Dari komunitas membentuk ekosistem. Yang terakhir membentuk yang namanya bioma dan biosfer. Individu dari bahasa Latin adalah individuum, artinya tidak dapat dibagi. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor burung, seekor tikus, seekor ayam, sebatang pohon, dan lain-lain. Jadi makhluk hidup kalau satu tunggal itu namanya individu, contohnya seorang manusia. Jadi awal terbentuknya ekosistem penyusunnya itu dari individu dulu. Setelah dari individu membentuk yang namanya populasi, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Dari satu menjadi dua. Nah, dua ini sudah dinamakan yang namanya populasi karena sudah sekumpulan. Contohnya sekumpulan domba, 2 ekor ayam di kebun, sekumpulan semut di pohon jambu, ya.